Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah muslimin muslimat a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kekuatan dan istiqamah untuk melaksanakan kewajiban Isya yang nanti juga dilanjutkan dengan Qiyam Ramadan, yaitu tarawih. Jamaah melalui mimbar kultum, pada kesempatan kali ini kita mengambil faedah dari satu ayat yang ada di dalam surat Al-Qasas. Ayat yang ke-10 berkenaan dengan kisah ibunya Nabi Musa. Ketika melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Musa, di tengah undang-undang bahwa tahun itu yang melahirkan bayi laki-laki maka akan dibunuh bayinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dengan firman-Nya, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka mulai saat itu dalam hatinya ibunya Nabi Musa farigha, artinya kosong. Hatinya itu kosong, sehingga gak ada lagi apa yang harus aku lakukan. Kalau Allah tidak mengikat dengan keimanan, maka dalam tafsir Imam At-Tabari menyebutkan ibunya Nabi Musa itu pasti akan menyampaikan bahwa aku melahirkan bayi laki-laki. Tapi karena ada rasa cinta kepada anaknya dan dibimbing oleh ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harus memasukkan bayi itu ke dalam tabut atau peti yang di belakang rumahnya ada sungai Nil, maka dikentirnya tapi ada talinya yang diikatkan di salah satu pohon di belakang rumahnya ibunya Nabi Musa. Jadi ketika waktunya diberikan ASI, ditarik, kemudian diberi ASI. Kalau sudah ditaruh lagi, kelek nih lagi. Seperti itu, dengan hati yang terus kosong, khawatir. Sehingga nanti Nabi Musa besar dengan cinta dari seorang ibu kandung, kemudian cinta dari seorang saudarinya, karena Nabi Musa punya saudara perempuan, dan Nabi Musa juga nantinya diangkat oleh anak dengan istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah bintu Muzahim. 3 wanita di belakang kebesaran Nabi Musa kelak. Nabi Muhammad SAW ternyata juga gak jauh beda. Beliau besar, terdidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, karena di belakangnya ada ibu kandung Aminah, kemudian ada Ummu Aiman, kemudian ada ibu yang menyusui yaitu Halimah As-Sa'diyah. Mereka semua adalah perempuan-perempuan yang khawatir jika di masa anak-anaknya Nabi Muhammad itu jauh dari mereka. Jadi fitrah ibu khawatir jauh dari anak itu bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dimatikan. Jangan ikuti zaman ketika para ibu merasa senang atau bahkan merasa tidak bersalah ketika berjauhan dengan anaknya. Bisa berjam-jam, bahkan bisa hari-hari, bahkan bisa tahun-tahunan. Ini yang merusak fitrah. Dan ketika para ibu sudah rusak fitrahnya, maka yang akan terjadi akan rusak juga generasi. Maka para muslimat, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam bukan kemudian melarang perempuan secara mutlak untuk keluar rumah mencari nafkah dan bekerja. Tidak. Tetapi di sisi lain ada amanah yang lebih besar daripada itu. Kembalilah
ke singgasananmu. Kembalilah ke istanamu, yaitu di rumah, dengan tujuan besar mendidik generasi ini, kaum muslimin, generasi kaum muslimah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Karena dengan seorang ibu yang kembali duduk di singgasananya mendidik generasi, maka akan muncul generasi-generasi yang kita menghendaki seperti Nabi Musa, ada di belakang perempuan yang cinta, seperti Nabi Muhammad juga di belakang ada perempuan yang mencintainya dengan tulus. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.